Bacaan pertama. Kerajaan Daud akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Ketika raja telah menetap di rumahnya, dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga, datanglah firman Tuhan kepada Nathan, demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang, ketika menggiring kambing domba, untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan, dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku, aku telah bersumpah kepada Daud, hambaku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu, dan membangun tahtamu turun-temurun. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Tuhan cahaya abadi, dan surya keadilan datanglah, dan terangilah mereka yang duduk dalam kegelapan, dan bayangan maut. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Zaharia,
Ayahnya Yohanes penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, "Terpujilah Tuhan, Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita, dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita, dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita, terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan, untuk mempersiapkan jalan bagi-Nya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan, dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Lawatan Allah bagaikan sang surya pagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, pujian Zaharia menyatakan keindahan yang akan terjadi dalam hidup tatkala Tuhan Yesus Kristus lahir ke dunia. Allah menyatakan hal itu dalam nubuat tentang karya keselamatan atas manusia. Nubuat itu menyatakan kelepasan bagi umat-Nya, tanduk keselamatan, terlepas dari musuh-musuh, turunnya rahmat-Nya, dapat beribadah dengan tanpa rasa takut, dalam kekudusan dan kebenaran seumur hidup, pengertian akan keselamatan, pengampunan dosa, serta rahmat dan belas kasihan Allah. Semua itu akan terjadi tatkala Allah melawat umat-Nya lewat kelahiran Yesus Kristus ke dunia. Dalam hal ini, Yohanes Pembaptis bertugas merintis jalan menyiapkan bangsa Israel. Dia harus mempersiapkan orang Israel untuk menjadi umat yang menerima lawatan Allah itu. Tugas itu tentu saja sungguh penting dan berat. Allah melawat umat-Nya dengan penuh rahmat dan keselamatan, khususnya kepada umat Israel. Lawatan Allah itu bagaikan sang surya pagi yang muncul mengintip di ufuk timur. Dia membuka suatu babakan atau hari baru dalam hidup manusia. Kegelapan malam, dengan segala ketidakpastiannya, segera sirna dengan datangnya cahaya matahari pagi. Hidup bangkit kembali, kegiatan manusia dan alam mulai berderap lagi. Semuanya siap menjalani hari baru dengan segala dinamikanya. Gambaran kehadiran sang surya pagi itu menggambarkan kehadiran Tuhan Allah lewat putranya, Yesus Kristus. Dialah yang akan membawa segala keceriaan hidup, seperti pernyataan Zaharia dalam nubuatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kehadiran Yesus Kristus sungguh bagaikan kehadiran sang surya pagi. Sinarnya akan membuang segala kegelapan hidup dengan segala kepahitannya,
Cahaya itu akan menggantinya dengan kehidupan baru dalam Kristus. Kehidupan yang penuh dengan pengharapan, rahmat, dan belas kasihan Allah yang begitu indah. Marilah kita terima Dia dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.